Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani datang maha pengasih, Ar-Rahimi turkang maha penyayang. Paslon atau ujung pasal warkan sholati lan utai bira-bira rukun sholat sama niata asyara ikut 18 apane rukna rukune aniatu tegese siji niat wal qiyamu lan ngadeg ma'al kudrati serta mampu wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram wa qiraatul fatihati lan baca fatihah wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun iku siji ayat minha saking fatihah waruku lan ruku wa tumaninatu lan tumaninah fihi ing dalem ruku waraku lan tangi wal iktidalu lan iktidal wa tumaninatu lan tumaninah fihi ing dalem iktidal Wasujudu lan sujud wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalam sujud wa julusu lan duduk baina sajdataini ing dalam antaranya dua sujud wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalam julusu baina sajdataini wa julusu lan duduk ala hiru kang akhir wa tasyahud lan tasyahud fihi ing dalam julusul akhir wa salatu lan baca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud atas mengatur lan uluk salam al-ula pertama niatul khuruji lan niat metu mina sholati saking sholat wa tartibul arkani lan tertibakan pira-pira rukun ala ka ing atas perkara zakar kang wis nyebut na sapa kita ing keterangan. Jadi yang tadi kami baca menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Yang disebut rukun adalah mawajabawan kotoa, artinya sesuatu yang wajib adanya serta terputus-putus. Pengertian wajib adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Adapun rukun-rukun sholat ada 18. Yang pertama niat. Niat adalah bermaksud sesuatu dengan dibarengi pekerjaan dan adanya di dalam hati. Yang kedua berdiri. Berdiri bagi orang yang mampu. Jika tidak kuat berdiri, maka sholatnya duduk. Jika tidak kuat duduk, maka sholatnya berbaring miring. Jika tidak kuat berbaring miring, maka sholatnya berbaring biasa. Jika tidak kuat berbaring biasa, maka sholatnya dengan isyarat kedipan mata. Jika tidak kuat dengan isyarat kedipan mata, maka dengan isyarat hati. Jika tidak kuat dengan isyarat hati, maka disolatkan. Yang ketiga takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Praktek niat berdiri dan takbiratul ihram itu dibarengkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita harus niat. Jika tidak niat hati kita, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat membaca Fatihah. Salah satu ayat dari Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu kita baca surat Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, ruku. Tata cara ruku yang benar adalah pembukuan badan sampai lurus sehingga apabila papan ditaruh di badan kita tidak terjatuh dan kedua tangan ditaruh di lutut. Yang keenam, tumaninah atau diam sejenak ketika ruku. Yang ketujuh, itidal. Tata cara itidal yang saya dapat prakteknya ketika bangun dari ruku, kita membaca Sami Allahu liman hamidah dan kedua tangan kita kembali lagi ke perut agar menghindari bergerak 3 kali. Yang kedelapan, tumaninah atau diam sejenak ketika itidal. Yang kesembilan adalah sujud. Praktek sujud yang benar adalah menempelkan 7 anggota badan kita, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan perut jari-jari kaki kita. Adapun yang wajib terbuka hanya dahi, maka tidak boleh ada yang menutupi dahi kita. Yang ke-10 adalah tumaninah atau diam sejenak ketika sujud. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 adalah tumaninah atau diam sejenak ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 adalah duduk akhir ketika hendak tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang ke-14 adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang ke-15 adalah baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Praktik duduk akhir, tasyahud akhir, dan membaca salawat menjadi satu. Yang ke-16 adalah membaca salam yang pertama. Adapun membaca salam yang kedua hukumnya sunnah.
Yang ke-17 adalah niat keluar dari sholat. Adapun rukun yang nomor ke-17 ini berbeda pendapat. Jadi ketika selesai membaca salam, kita boleh niat keluar dari sholat, boleh juga tidak niat. Yang terakhir adalah tartib. Tartib adalah yang awal harus diawalkan dan yang akhir harus diakhirkan. Jadi tidak boleh acak-acakan. Jadi ketika kita sholat, kita harus mengerjakan semua rukun-rukun sholat. Apabila salah satu rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kalimat pertama dibacanya apa? Warkanu. Kenapa dibaca warkanu? Karena jadi mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil bangsa lafaz. Mana dasar imritinya? Al-mubtada ismun raf'un mu'abbadu kulli lafdin amil mujarradu. Mana dasar alfiahnya? Rafa'u mubtada'an bil ibtida kada faraqu khabar bil mubtada. Warkanu kalimat Isim. Kenapa kalimat isim? Karena tidak dibarengi dengan zaman. Dibacanya Rofa. ciri rofanya, sebabnya. Jamak taksir. Warkanu kenapa tidak ditanwin? Karena dimudahkan. Mana dasar imritinya? Minal mudafi askiti tanwina au nunuhu ka ahlukum ahluna. Mana dasar alfiahnya? Wasaliyat Min au fi dalam yaslu illa daka wallahu huda. Kalimat yang kedua dibacanya apa? Salati. Kenapa dibaca sholati? Karena jadi mudah pilih. Mudah pilih harus dibaca. Ya. Mana dasar imritinya? Wa fil Fil ismaladi lahu talaka qutila gulami zaidin kutila. Mana dasar alfiahnya? wasani Yajruan mimin au fi dalam yaslu illa daka wallahu huda. Kalimat yang nomor ketiga dibacanya apa? sama niat nasyara. Jadi apa? Jadi Khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan dengan mubtada. Mana dasar imritinya? Wal Barus mundur tiba in usnida mutabikon filabdihi lil mubtada. Mana dasar alfiahnya? Warafa'u mubtada'an bil ibtida kada karaf'u khabarin bil mubtada. Niat asyara kalimat Isim. Kenapa kalimat isim? Tidak dibarengi dengan zaman. Dibacanya Kenapa? kenapa dibaca sama niat asyara? Karena jadi isim adat Menjadi isim adat murakab. murakab. Isim adat murakab harus mabni. Kata Mana dasar alfiahnya? wa in udifa aladun murakabu yaktul bina wa ajuzun qad yurabu. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.